warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helmat Imelda. Saya mahasiswa dari Stikes Ahmad Dahlan Cirebon. Bagaimana kabarnya Mbak-mbak sore hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi gini, tujuan saya ke sini yaitu untuk melakukan kegiatan acara penyuluhan. Ini judulnya itu pencegahan HIV sejak dini. Nah, ini bertujuan agar mbak-mbak semuanya tahu tentang lebih dalam tentang penyakit HIV dan cara pencegahannya. Bagaimana? Apakah mbak-mbak bersedia? Baik, jika bersedia tempatnya di sini ya mbak, waktunya sekitar 20 menit. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah mbak, jadi saya punya alat pembelajarannya. Nanti mbak-mbak bisa baca ya. Saya bagikan dulu. Nanti mbak-mbak bisa baca konsepnya dan saya akan menjelaskan. Mbak-mbak di sini sebelumnya ada yang udah tahu tentang penyakit HIV itu apa? Nah, jadi HIV ini sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang dapat menimbulkan penyakit AIDS. Nah, HIV ini menyerang sel-sel darah putih yang berfungsi menangkal infeksi. Nah, tubuh manusia ini kan mempunyai sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melindungi dari berbagai penyakit, bakteri, maupun virus. Nah, HIV ini menyerang dan melemahkan sistem kekebalan tubuh itu sehingga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, pada remaja biasanya itu kan rentan beresiko terkena berbagai penyakit, terutama yang disebabkan oleh interaksi sosial seperti pergaulan bebas, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, seks pranikah, dan kehamilan yang tidak diinginkan sehingga dapat menimbulkan berbagai penyakit, salah satunya HIV. Nah, kasus di Indonesia pada tahun 2021 kemarin jumlah kasus yang terkena HIV pada remaja sudah sebanyak 282 orang, sedangkan pada PSK ganda sebanyak 137 orang. Nah, kebanyakan yang terkena HIV pada remaja itu ditularkan oleh cairan tubuh pada saat mereka berhubungan intim. Ini melalui kontak dengan cairan tubuh ketika mereka berhubungan intim, terkombinasi dari air mani, sperma, dan cairan vagina. Nah, faktor-faktor yang berhubungan dengan penularan HIV pada remaja biasanya meliputi jenis kelamin, faktor lingkungan, maupun faktor keluarga. Nah, HIV ini tanda dan gejalanya biasanya umum terjadi seperti demam, batuk, nyeri tenggorokan, dan nyeri sendi. Nah, orang yang sudah mengidap penyakit HIV akan meninggal sekitar 2 tahun setelah mereka mengalami tanda dan gejala seperti radang paru-paru, radang pencernaan, kanker kulit, maupun TBC. Nah, ini HIV ini biasanya ditularkan melalui dengan hubungan seks secara bergonta-ganti pasangan, berhubungan intim dengan orang yang mengidap penyakit HIV, bisa ibu pada bayinya, lalu penggunaan alat-alat yang tidak steril, dan penggunaan jarum suntik yang sudah digunakan. Nah, cara pencegahannya itu bisa dilakukan sejak dini dengan tidak melakukan hubungan intim sebelum menikah, tidak berganti-ganti pasangan, melakukan hubungan dengan menggunakan kondom atau pelindung, dengan menggunakan alat-alat yang steril, dan tidak menggunakan jarum suntik yang sudah digunakan. HIV ini tidak menular lewat air liur, berpelukan, berjabat tangan, maupun serumah dengan orang yang terkena penyakit HIV. Nah, jadi itu yang dapat saya sampaikan. Nah, bagaimana mbak-mbak perasaannya setelah diadakan acara penyuluhan ini? Ya, terima kasih mbak, saya menjadi tahu. Bagaimana, apakah ada yang ingin mbak-mbak tanyakan? Izin bertanya. Silakan. Sebelumnya namanya siapa ya mbak? Nyai. Ya, silakan mbak Nyai, pertanyaannya apa? Mengapa HIV dapat menyebabkan seseorang?
dalam waktu lama dapat menderita berbagai jenis penyakit. Ini dikarenakan hilangnya sel CD4 akan melemahkan fungsi sistem imun tubuh manusia secara drastis. Akibatnya HIV akan membuat tubuh Anda rentan mengalami berbagai penyakit infeksi dan bakteri, virus, jamur, parasit, dan patogen merugikan lainnya. Jadi seperti itu jawabannya, Mbak. Jadi kan HIV itu bukan menyerangnya sistem kekebalan tubuh manusia, jadi dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah tidak. Apakah sudah jelas jawabannya, Mbak? Sudah jelas. Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi ya. Nah, jadi untuk kesimpulannya, pengetahuan remaja tentang HIV ini merupakan hal yang fundamental dan aspek yang sangat penting yang harus ditanamkan sejak dini. Oleh karena itu diharapkan kerjasama semua faktor, masyarakat, lingkungan, pemerintah, lembaga sosial pada umumnya untuk memperhatikan dan mengawasi remaja dari kenakalan remaja. Nah, alhamdulillah kegiatannya sudah selesai ya, tanya jawab juga sudah selesai. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, bagaimana kalau besok kita bertemu lagi untuk mendiskusikan kegiatan yang telah kita diskusikan? Kalau begitu, saya permisi dulu ya, karena acaranya sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.